Emas akhirnya rebound setelah ditekan sampai 2150, tapi untuk saat ini kayaknya kita belum lihat kenaikan yang fantastis. Mengingat nanti malam akan ada data retail sales dan juga PPI, tapi saya garis bawahi, saya akan lebih mempertimbangkan data retail sales sebelum PPI tentunya. Karena ekspektasinya sangat-sangat difference-nya agak besar. Jadi kalau kita lihat di sini, kemungkinan akan sangat fatal kalau misalkan data tersebut ternyata dirilis dengan angka yang lebih tinggi. Oke, kita lihat terlebih dulu dari US dollar dan juga US Treasury yield. Nah, inilah tampilan dari grafik daily US dollar yang mana potensinya ternyata kemarin betul-betul persis dengan apa yang kita duga. Ada penurunan di sana, sehingga apa yang kita sempat sampaikan kemarin bahwa kecenderungan dari pola kenaikan untuk rebound sebelumnya itu hanyalah sementara. Jadi mengingat level tersebut adalah level yang juga katakanlah tidak tembus ya, level dari resisten long black candle atau long red candle sini yang sempat terjadi tanggal 7 Maret. Jadi kenaikan kemarin otomatis hanya sekedar pullback atau pull up, lalu kemudian nantinya dia akan diharapkan lanjut penurunan. Oke, target kita adalah 101.95. Entah tercapai untuk malam ini apa tidak, yang jelas kita masih tetap harus tunggu sampai data retail sales sangat jelas. Oke, saya perjelas lagi, saya ulangi lagi, kita melihat dari pola-pola pergerakan sebelumnya, maka kemungkinan di sisi kanan pun akan relatif sama terjadinya, sehingga pengulangan tersebut akan kurang lebih terjadinya mirip ya. Jadi harapan saya di sini otomatis potensi dari kenaikan ini hanya bersifat sementara dan akhirnya kita akan dapatkan pola penurunan kembali dan confirm seperti apa yang terjadi di sisi kiri. Jadi otomatis yang kita inginkan adalah penutupan candle merah di situ sehingga nantinya semakin terbuka untuk penurunan di level 101.95. Nah, sementara itu kalau kita lihat dari kondisi US Treasury yield-nya, posisinya sayangnya berkebalikan teman-teman. Kondisinya justru ditutup bullish dan kita belum tahu apakah ini akan kenaikan lanjutan atau bersifat sementara. Lagi-lagi sisi kiri dan sisi kanan kita samakan. Posisinya di sisi kiri kita punya level puncak yang sama di 4,202% dan di sisi kanan untuk saat ini masih juga berada di teritori yang sama. Jadi kita tinggal tunggu apakah ini adalah pengulangan yang persis mirip dengan apa yang terjadi di sisi kiri atau tidak. Otomatis di sini saya akan berharap potensinya pergerakannya akan seperti demikian, persis dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Jadi kalaupun misalkan ini terjadi, oke, mungkin head and shoulder atau mungkin juga tidak, tapi yang jelas semua ini akan sangat bergantung dari data nanti malam. Jadi hati-hati saja, kemungkinan untuk kenaikan ke level 4,335 ataupun penurunan sampai ke level 4,1% sangat mungkin terjadi. Nah, otomatis kalau lihat seperti itu, pertimbangan pula di grafik keempatnya, karena kondisi saat ini di grafik keempatnya terjadi rebound yang juga cukup, saya bilang ini cukup agresif ya. Karena setelah penurunan kemarin yang tertahan di zona support yang sama, kita juga sudah melihat di sini ada level resisten yang sama. Kalau misalkan kita ingin dia kembali dalam fase penurunan, persis dengan apa yang terjadi di sisi ini, maka kita berharap ini adalah rejection turun. Tapi ini akan sangat berbahaya kalau sampai dia tembus di level resisten 4,202% tersebut. Otomatis yang akan kita gambarkan di sisi sini malah kecenderungannya adalah kecenderungan mengalami kenaikan. Artinya di sini kita kecenderungannya adalah kembali dalam fase kenaikan ataupun penguatan dari US Treasury yield. Dan itu pula yang berpotensi terjadi kalau sampai yield mengalami kenaikan. Nah, satu sisi lagi-lagi ini kemungkinan bisa saja kita andalkan dan kemungkinan harapannya adalah terkait dengan diferensiasi ataupun perbedaan arah dari USD ataupun US Treasury. Tapi apapun itu, yang terpenting adalah selama dia tidak tembus dari area resisten ini, maka masih ada peluang untuk terjadi rejection turun, baik itu di resisten 1 ataupun resisten kedua. Nah, kita tinggal tunggu seberapa besar data retail sales nanti malam. Karena semakin besar, kalau misalkan sampai 1% atau di atas 1%, maka US dollar sangat berpeluang untuk rebound tinggi. Perkiraan saya mungkin 130.50 akan tercapai, dan itu berarti bermasalah untuk emas ataupun pasar saham. Tapi kalau misalkan data retail sales-nya kecenderungannya berada di bawah 0,8%, let's say bisa saja di bawah 0,4 atau 0,5, maka mungkin kita tidak perlu khawatir karena kenaikan akhirnya akan berujung kepada penurunan kembali karena market saat ini masih dalam euforia memandang bahwa testimoni Powell minggu lalu cenderung less hawkish atau kurang hawkish. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat dari posisi Pound Sterling, kelihatannya karena tidak ada data ekonomi untuk hari ini, terbantu dengan kenaikan dari GDP Inggris kemarin siang,
Sehingga kemungkinan potensi itulah yang membuat kenapa pound sterling kecenderungan yang mengalami penguatan. Dan catatannya, kalau misalkan hari ini US dollar tidak ada permasalahan dan datanya cenderung lebih lemah daripada perkiraan, maka kita bisa berharap terkait dengan kenaikan lanjutan, dan itu berarti berpotensi untuk tutup di atas 1.2800. Tapi PR-nya belum selesai teman-teman. Karena PR pertama ataupun yang paling utama adalah kenaikan di atas 1.28800. Dan nah, kalau kita lihat di weekly, kita masih memiliki permasalahan MA200 yang ada di 1.2856. Jadi kita tinggal tunggu saja apakah dia mampu untuk tembus atau bahkan ditutup naik. Karena kalau tidak, maka peluang dari reversal bullish dari yang terlihat di sini adalah doji candle ataupun hanging man, maka kemungkinan potensinya akan agak sedikit berat. Nah, potensi dari hammer akan berubah jadi hanging man sehingga nantinya akan terjadi penurunan. Tapi kalau ini confirm sebagai hammer dan kita anggap itu pullbacknya sudah selesai, maka peluangnya adalah harusnya naik. Nah, satu sisi kalau kita perhatikan dari grafik H4, sayangnya memang di sini kalau lihat dari penurunan memang ada pertanda kemungkinan penurunannya masih bisa terjadi. Tapi lihat, penurunan kemarin tertahan di level 61,8% dan bagi saya itu adalah hal yang cukup positif. Kenapa? Karena ingat, setelah jalur kenaikan, kemudian dia turun, selama dia tidak turun di bawah 61,8%, artinya penurunan ini hanya sekedar koreksi, sehingga nantinya bisa diharapkan terjadi kenaikan lanjutan. Dan itu berarti menguji areal 0% di 1.2890-an. Nah, tapi jangan lupakan, setelah penurunan itu ataupun kenaikan yang katakanlah lebih spesifiknya mendekati resisten, hati-hati begitu mendekati 1.2880 ataupun 90, karena di teritori ini bisa saja terjadi rejection kembali, sehingga kemungkinan potensi penurunan bisa saja terjadi. Of course, Anda masih bisa prefer ataupun menahan posisi buy kalau sampai 0% ini ditembus, karena itu berarti dominan terhadap posisi bullish yang terjadi sebelumnya. Jadi ini kemungkinan akan dilanjutkan dengan kenaikan selama dia mampu untuk tembus 0% dan tidak turun di bawah 61,8%. Ya, untuk kali ini, pound sterling saya masih tetap prefer atau pertahankan opsi buy. Setelah tadi pagi rekomendasi kami menginginkan atau mengharapkan buy di teritori 1.2750-an sampai 1.2770-an. Anda boleh lakukan di antara area tersebut, tapi jangan lupakan stop loss di bawah area 61,8%. Anggap saja stop loss-nya di bawah 1.2720, karena itu yang paling ideal, sehingga akhirnya kita akan terhindar kalau misalkan ternyata yang betul adalah dia terjadi penurunan kembali. Nah, tapi hati-hati, Anda exit segera begitu harga sudah mendekati 1.2880. Kenapa? Karena dihadirkan di sini bisa saja terjadi rejection. Kalaupun Anda ingin melanjutkan buy, pastikan data retail sales Amerika kecenderungannya menekan US dollar, bukan mendorong penguatan US dollar. Nah, satu sisi lagi, kalau kita perhatikan dari crude oil, ya kembali naik dan akhirnya tembus di atas level 78.70. Kalau saya sekarang tarik area resistannya seperti ini, artinya di situ ada kecenderungan membentuk pola falling wedge dan akhirnya sudah tembus, dan kita tinggal tunggu area supportnya diharapkan tidak turun di bawah 79 kembali, dan itu berarti otomatis ekspektasi untuk hari ini adalah cenderung bullish atau cenderung naik. Nah, target saya yang terdekat adalah ini. Ini adalah level tertinggi sebelumnya yang sempat tercipta di kurang lebih level 80.80-an, dan itu adalah di tanggal 1 Maret 2024. Oke, perhatikan area tersebut, dan kalau itu tembus Anda boleh hold posisi buy-nya, tapi kalau tidak, seperti biasa, exit segera dari posisi buy, lalu kemudian wait and see sampai selesai data ekonomi Amerika. Karena posisi buy untuk kali ini harusnya cenderung didukung oleh proyeksi dari candlestick daily. Kita lihat di situ ada 4 candle, tapi 2 candle yang ada di tengah-tengah, saya asumsikan itulah 1 candle doji, lalu kemudian 2 candle sisanya, itu adalah efek dari bearish dan bullish, sehingga kita perkirakan inilah komposisi ataupun formasi dari Morningstar. Nah, otomatis ya seperti biasa kita akan masih kembali tunggu sampai area 81. Tapi kalau tidak, hati-hati penurunan di bawah level 77 dolar itu akan berakibat buruk dan switch segera strateginya menjadi posisi sell. Nah, untuk gold, posisi kemarin setelah kita pertimbangkan penurunan ternyata tidak terjadi terlalu dalam dan bahkan tertahan di level 2151. Oke, kalau misalkan kita lihat terlebih dahulu di sini, posisinya sebetulnya kembali di atas jalur tengah
yaitu di atas 2168. Dan seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau ternyata dia kembali di atas 2180, siap-siap untuk switch strategi menjadi buy. Hari ini memang belum muncul 2180, tapi yang jelas dengan pola kenaikan yang kembali ditutup di atas 2168, membuat saya berpikir ini adalah kesempatan yang juga harusnya bisa dimanfaatkan untuk kembali bullish. Jadi kita akan segera melihat kembali 2185 atau 2190-an yang kemungkinan saya mengharapkan 1 atau 2 hari ke depan kita kecenderungannya sideways. Jadi saya berharap pergerakan tersebut tidak akan jauh dari 2150 sampai 2190 sebelum akhirnya diputuskan dari laporan ataupun keputusan BOJ di hari Selasa depan atau bahkan FOMC di hari Kamis dini hari minggu depan. Nah, otomatis kalau lihat dari grafik daily-nya, kecenderungan untuk hari ini melakukan buy karena candlestick memang ditutup bullish, dan Anda lihat di sini dia ditutup di atas 50% real body long black-nya. Jadi saya berharap kali ini pun kecenderungannya dari retail sales tidak terlalu menekan lebih dalam. Artinya, kalaupun ada penurunan katakanlah dengan data retail sales yang kuat, saya tidak berharap bahwa itu turun terlalu tajam. Kemungkinan yang akan kita lihat adalah 2143 sebagai teritori support yang cukup efektif, dan kemungkinan juga 2188 sebagai resisten yang juga lebih efektif untuk sementara waktu. Nah, akhirnya pada waktu di grafik 4 saya sempat mengutarakan tentang elite wave, dan kita sedang menantikan apakah ini wave 4-nya sudah selesai atau tidak. Oke, ada 2 versi di sini teman-teman yang saya harus klarifikasi terlebih dulu. Pertama, kalau kita asumsikan wave keempat ini belum selesai, maka yang terjadi saat ini adalah wave B, dan itu persis dengan apa yang kita gambarkan kemarin. Artinya penurunan berikutnya adalah wave C yang bisa saja sejajar dengan A atau sedikit lebih rendah, dan maksimalnya adalah areal 2130. Itu adalah areal yang menurut teori 50% ataupun 38.2% yang lebih efektif, yaitu 38.2%. Karena ukuran ataupun panjang wave keempat biasanya hanya berupa 38.2% dari panjang wave ketiga. Otomatis dari sinilah letaknya yang paling ideal untuk melakukan pembelian ataupun buy kembali dengan asumsi bahwa wave kelima segera terjadi dalam waktu dekat. Nah, otomatis pertimbangan saya, kalau ternyata retail sales-nya cenderung lebih kuat, saya akan menunggu level buy di area 21 atau 2130-an. Dan stop loss saya akan berada di bawah 2125, kemudian saya hold posisi sampai at least dia kembali di atas 2170-an. Tapi asumsi kedua saya adalah kalau misalkan ternyata wave keempatnya sudah selesai, katakanlah inilah wave keempat, maka bisa saja yang terjadi pergerakan untuk saat ini yang terlihat di sini adalah kecenderungannya bagian wave keempat juga, dan kemudian nantinya kita akan dapatkan double bottom 2155 ataupun 50-an menjadi areal buy yang cukup efektif. Atau bahkan tanpa harus menyentuh level 2150-an, dia sudah bergegas naik dan akhirnya ini adalah wave ke-5. Ingat, wave kelima akan extend di atas high dari wave ketiga, dan itu berarti akan muncul 2200 dalam waktu dekat. Tapi, lagi-lagi pertanyaannya adalah apakah malam ini akan muncul 2200 atau justru kita akan melihat koreksi terlebih dulu ke 2150 atau 2130-an. Kita tunggu saja sampai nanti malam.